Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, meet me again with Mr. Munir here. This is our brand new lecture. It's PKTI, PKTI, or penulisan karya tulis ilmiah. Well, this is the series of the writing that you will learn in our course in our semester in order to prepare you for the final project. Oke, jadi serangkaian apa ini serangkaian dari mata kuliah penulisan selain writing. Oke, di sini nanti kita akan lebih terfokus kepada how to write what is that karya tulis ilmiah, how to write the scientific paper seperti itu. Okay, but for today we are just going to introduce you with our course. We discuss about the definition, we will discuss about the goal and also the character. Jadi mungkin hari ini kita hanya akan membahas tentang definisi dari karya tulis ilmiah itu sendiri, tujuannya, and also the character. Okay, just simple one. Okay, for the next discussion, we will continue in our group. Okay, and you can just wait for the next material, or if you really want to ask anything, okay, again continue to our discussion. Well, so the first is about the definition. Okay, let's quote from Parlindengan Pardede, yakni karya tulis ilmiah adalah tulisan yang mengungkapkan buah pikiran yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau peninjauan yang disusun menurut metode dan sistematika tertentu dan bisa dipertanggungjawabkan. Okay, so here we can conclude bahwa karya ilmiah itu berasal dari pengamatan, disusun dengan suatu sistematika dan bisa dipertanggungjawabkan. There are three aspects that you have to remember about karya tulis ilmiah, right? Jadi di sana kita harus melalui sebuah penelitian. Oke, kita tidak bisa dari apa itu ya, tiba-tiba kita langsung keluar dengan suatu kesimpulan. Ada kesimpulan itu namanya hipotesis, oke, atau kesimpulan sementara. Namun untuk to finish one scientific paper itu membutuhkan it takes time. Jadi mengamati dulu, data-datanya dikumpulkan, lalu disusun dengan metode sistematika tertentu. Setelah itu nanti hasilnya akan dilaporkan. Oke, karena hasilnya itu murni dari lapangan, apapun hasilnya, yang penting itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga menjawab misalnya, Sir, gimana kalau kita penelitian, kita inginnya meningkatkan bla 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 menggunakan ini, tapi ternyata setelah diteliti ternyata tidak meningkat sama sekali. Apakah itu berarti penelitian kita gagal gitu? The answer is no. Oke ya. Karena di sini bukan untuk membuktikan untuk kita itu benar atau salah itu gagal atau tidak, it's just perspektif. Tapi cara Anda seperti itu ketika menemui kegagalan, maksudnya cara tadi tidak berhasil, itu berarti membuktikan kalau cara yang Anda pakai di tempat ini, di waktu ini itu tidak berhasil. Mungkin itu akan menjadi akan menjadi inspirasi bagi peneliti berikutnya. Oh, mungkin kurang berhasil karena seperti ini. Nah, orang lain akan nanti melanjutkannya. So, asalkan data-datanya itu tidak direkayasa, maka itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu maksudnya. Oke, and there are so many karya ilmiah. Oke, salah satunya mungkin makalah yang sudah Anda buat, dan juga yang nantinya akan Anda lakukan adalah skripsi in the end. Well, it's all about the definition. Tujuannya there are 5. Ya, ini yang pertama untuk menyampaikan ide. Oke, jadi kita memiliki kegalauan apa ya? Karena memang karya ilmiah, misalnya kita ambil saja skripsi saja ya, yang paling proyek besar ini ya. Karena biasanya kalau itu berangkat dari suatu kegalauan atau berangkat dari suatu rasa penasaran. Apakah ini itu bisa seperti ini? Apakah dengan itu misalnya, apakah TikTok itu bisa meningkatkan vocabulary seperti itu misalnya? Dari ide tersebut maka lebih baik itu ditulis dalam karya ilmiah, karena setiap orang bisa mencuri ide, tapi tidak bisa seseorang itu mencuri tindakan, kan seperti itu ya. Jadi kalau Anda punya ide, mungkin bisa dituangkan dalam karya ilmiah.
Terus melatih kemampuan menulis, correct. Karena kita walaupun master sekalipun pasti akan membutuhkan bimbingan, advisor, assistant seperti itu ya. Tidak mungkin kita bisa master semuanya. Oke, jadi dalam menulis itu nanti mungkin kita sudah ahli dalam menulisnya, tapi ketika mungkin mengolah data, memperoleh datanya, atau ada sesuatu yang kurang jelas, nah itu nanti you still need the other people. Tradisi ilmiah, oke, biasanya di perguruan tinggi ya, oke, seperti itu. Apa ini? Setiap tugas pasti dibuat sebuah karya ilmiah, ada sistematikanya. Ya, sistematika seperti apa? Nanti akan kita bahas in the next session. Terus tugas akhir, oke, final project seperti skripsi, tesis, and so disertasi. And the last one is menunjukkan eksistensi dari penulis. Oke, jadi seperti misalnya perkembangan zaman ini ya, there are so many new technology coming up, 5G, what else, SSD atau solid state disk. Oke, itu di bagian teknologi ya, yang itu nanti akan berpengaruh kepada banyak bidang, education, military, medik, industri. Oke, jadi semua bidang itu nanti akan meneliti sesuatu itu, dan penelitian itu nanti yang nantinya akan berguna, yang akan dikenang sepanjang masa seperti itu. Jadi I guess if you have an idea of something, you can discuss with your lecturer. Oke, sir, gimana kalau kita meneliti seperti ini? Why not? Kan seperti itu. Berangkatlah dari suatu kekepoan yang nanti diteliti bersama-sama. Oke, karena yes, eksistensi. Pen is mightier than sword. Oke, pena itu lebih hebat daripada pedang. Itu pepatah Jepang ya. So use your eksistensi. Well, basically ada 4 karakter dari karya ilmiah. Oke, the first one is komponen dan substansi. Jadi komponen atau instrumen-instrumen yang berada di dalamnya kadang bentuknya beda-beda tergantung instansi yang menaunginya, tapi pasti ada pendahuluan, ada bagian inti, penutup, dan yang paling penting daftar pustaka. Itu wajib hukumnya, fardhu ain. Yang kedua adalah strukturnya. Oke, polanya, oke, urut ya. Jadi urut, ada pendahuluan hampir sama seperti tadi, namun pokoknya semuanya itu harus runtut. Oke, jadi ada background, ada aim, ada objektif, setelah itu review to related literature. Okay, we continue our discussion later. The next is sikap penulis. Sikap penulis berarti in the perspective of the writer. Di sana kita tidak akan menggunakan kata I, mungkin menggunakan kata the researcher. Oke, seperti itu. Dan tidak menggunakan pendapat pribadi, di mana pasti mengutip dari ahli. That's why itu selalu memakai daftar pustaka ya, karena pasti mengutip dari suatu sumber tersebut harus dicantumkan. Okay, and the last is penggunaan bahasa itu yang baku. Yang baku itu seperti apa? Kayaknya bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya seperti itu atas ya. Kalau bahasa Indonesia kita jelas mungkin tidak memakai kata lo, gue, gelai, seperti itu tidak dipakai kan. Oke, bahasa Inggris selama ini kita belajar bahasa Inggris pasti memakai bahasa baku. Namun di sini misalnya tidak memakai singkatan seperti doesn't, itu kita lebih memakai ke does not. Oke, mungkin bisa Anda lihat di sini, for example di apa ini, paragraf kedua background study itu misalnya we will forget. Nah, kadang disingkat we apostrophe ll. Oke, will forget. Nah, seperti itu saya kira itu bukan yang baku ya. Oke, yang tepat adalah tetap we will. Tidak ada yang disingkat di sana. Oke, seperti U menjadi huruf U saja. Kalau itu U dictionary memang namanya seperti itu. Okay, well, so let's continue our discussion in the group. And if you have any question, we will also discuss there. That's it from me. Thank you for the attention. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.